kita ketahui bahwa investigasi nggak ada sama sekali, ya kan? Dan OCCRP ini adalah bukan lembaga resmi dunia, tapi hanya semacam NGO, dan mereka mengambil data itu dari survei Google Form. Ya, jadi lucu sekali ini. Jadi kembali lagi kita anak bangsa, ya kan? Jangan sampai terkecoh mau diadu domba. Terus saya tanggapi sedikit juga tadi masalah saya tanyakan ada yang namanya Koni Rahakundini. Bapak bilang ya silakan buktikan kalau ada. Geser lagi boleh? Oke. Geser lagi boleh? Pak izin terkait pertemuan hari ini gimana Pak? Ya, pertemuan kali ini kangen-kangenan kepada Pak Jokowi, terus kita bicara hal-hal yang ringan-ringan saja, terus mengenai beberapa isu yang kita ketahui bahwa ada framing-framing yang jahat, yang kita ketahui bahwa tadi saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh OCCRP, ya, yang kita tahu bahwa NGO ini atau LSM ini sama seperti kebanyakan kita di Indonesia, dan mereka tidak pernah melakukan investigasi atau menemukan bukti-bukti atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor gitu loh, ya. Jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy-happy saja. Menurut Bapak, ya sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik. Dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya kan? Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan, yang sudah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedinya Perjuangan, dan juga majalah Tempe, ya kan? Karena apa? Mereka ini memang ada hubungan, ya, ada kolaborasi. Tapi sayangnya kembali lagi kita harus ingat kawan-kawan bahwa kemarin waktu Pilpres ada gugatan di MK itu antara 01 dan 03 juga tidak memberikan bukti-bukti yang jelas, ya kan, dan valid, dan fakta hukum tidak ada, makanya mereka kalah. Yang ada hanya seperti clipping-clipping dari koran atau media, ya. Dan kembali lagi kita ketahui bahwa investigasi nggak ada sama sekali, ya kan. Dan OCCRP ini adalah bukan lembaga resmi dunia, tapi hanya semacam NGO, dan mereka mengambil data itu dari survei Google Form. Ya, jadi lucu sekali ini. Jadi kembali lagi kita anak bangsa, ya kan, jangan sampai terkecoh mau diadu domba. Terus saya tanggapi sedikit juga tadi masalah saya tanyakan ada yang namanya Koni Rahakundini. Bapak bilang ya silakan buktikan kalau ada. Tapi menurut saya kalau memang Koni ini punya bukti, kenapa Hasto menyerahkan ke Koni? Ya kan, Koni ini siapa? Dan dia kan baru di PDIP. Setelah terusirlah dari Nasdem karena nggak dapat sesuatu di Nasdem, ke timnya Ganjar, terus mau ke tim Pak Prabowo, ditolak oleh TKN kan, Bang Rosan. Makanya
KONI mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya 2 tahun. Ya kan? Ini kan fitnah ini. Nanti ada yang akan meracuni Pak Prabowo, dan ini kan nggak benar, kita tahu. Makanya orang sekelas begini jangan sampai bangsa kita percaya gitu loh, ya kan? Dan kalau benar-benar ada, ya kan, KONI punya dokumen, ya kan? Kenapa dokumen ini, ya kan, harusnya kan bisa digugat di Indonesia, ya kan? Terus yang kedua, kenapa nggak dititipkan ke Bu Megawati atau Mbak Puan sebagai Ketua DPR atau Pak Budi Karya sebagai Menko Polhukam yang dulunya orang BIN, benar nggak kawan-kawan? Ya kan? Kenapa harus dititipkan seorang KONI yang kabur dari di Rusia karena takut menghadapi proses hukum atas pelaporan dari beberapa teman mengenai dia memfitnah bahwa polisi bisa mengakses Sirekap. Terus yang kedua, pelaporan dari Ketua TKN, Bang Rosan, mengenai bahwa Bang Rosan ada ngomong bahwa Pak Prabowo ini hanya bisa bertahan 2 tahun, ya, diracun lah. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, Pak Jokowi baik-baik saja, beliau sudah mencapai puncak daripada diri beliau sebagai presiden, 4 kali menang dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, terus kemarin mengendorse Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi, terus banyak juga teman-teman gubernur, teman-teman wali kota yang jadi, ya kan. Jadi yang panik ini adalah orang yang tertimpa musibah, dijadikan tersangka karena sudah mengkhianati rakyat dan mengkhianati bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno. Jangan pernah melawan atau mau menzolimin orang baik dan benar. Tuhan itu tidak tidur. Ya, jadi kawan-kawan, begitu saja tadi perbincangan saya sama Bapak Presiden. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir, termasuk terima kasih sudah tadi diterima oleh Bapak Presiden ke-7 ya, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Pak.